Masih bersama saya, bersama Bu Ani channelnya. Hari ini saya akan membahas tentang nasib para wanita yang merasa tidak bisa keluar, tersandra dan tidak ngerti bagaimana mengambil keputusannya. Saya sedang live bersama para bunda-bunda soleha, wanita-wanita sabar, wanita-wanita Indonesia. Ya, saya dari negeri Formosa. Di sini saya sedang live bersama para bunda yang terhormat. Oke tuh, aduh ya. Saya sedang live bersama para bunda. Di sini banyak banget. Saya sedang mengedukasi supaya menjadi wanita cerdas dan wanita kuat. Oke, lanjut ya. Iya benar, enak sendiri wanita kuat. Yes, benar itu. Nggak ada ya para bunda-bunda yang soleha, yang cantik, yang sabar. Jangan takut ya kalau nanti jadi janda bakal melarat, bakal gembel. Nggak ada di pinggir jalan tuh pengemis janda. Nggak ada. Nggak ada ya, kamu liatin di Indonesia seluruh jalan, saya kalau bawa mobil nggak ada itu. Ya, karena dia jadi janda terus di pinggir jalan ngemis, malah jadi kuat. Para janda itu kuat-kuat sekali, bener. Mbak, aku ada teman, dia ada istri, aku ada suami, belum pernah ketemu dan minta lihat saat umroh nanti gimana. Gini ya, menurut aku jangan terlalu gini, oke berdoa itu di mana aja, jangan nungguin umroh gitu. Berdoa itu ya kapan waktu, setiap detik, setiap denyut nadi kita berdoa sama Allah, minta yang terbaik gitu. Itu hanya sebuah sugesti, keyakinan aja ya, orang yang yakin, merasa yakin, oh nanti aku kalau udah umroh doaku dikabulin gitu kan. Mungkin ada yang seperti itu ya pemikirannya, keyakinannya. Tapi menurut aku berdoa itu ya selama kita kesakitan, kita nggak merasa nyaman dengan nasib kita, dengan diri kita, ya terus aja berdoa. Jangan nungguin yakin, oh nanti doanya kalau nunggu umroh minta petunjuk. Nggak, Allah nggak ada di Mekah. Allah bersama kita setiap hari. Ya, oke, aku jadi janda mulai umur 42 sampai tahun. Coba aku mau tanya, setelah jadi janda lebih enak apa enggak? Ini bukan gue sedang menyuruh perempuan jadi janda ya. Tapi buat perempuan-perempuan, daripada kamu itu enggak yang tadi banyak di netizen itu kan lebih enak kan. Nah mereka nggak bisa keluar, saya hanya memberi edukasi. Nggak bisa cerai, nggak usah cerai ya. Suaminya punya pelakor, nggak usah kamu sibuk kesakitan kehadiran pelakor. Aku selalu bilang pelakor itu juga korban, kamu juga korban. Kamu korban, satu lelaki, kalian dua wanita sesungguhnya korban. Itu aja. Jadi ngapain? Yang sedang terlena dengan suamimu, biarkan. Saat suamimu terlena dengan pelakornya, kamu sibukkan dirimu memperbaiki kualitas hidupmu. Tanyakan, dirimu lebih mahal, lebih berharga nggak hidupmu, dirimu? Dan saya selalu mengajarkan buat perempuan-perempuan saat posisinya seperti itu, cepat kejar 3. Ya, biarkan suami kamu yang sedang mabuk dengan yang namanya pelakor, biarin, gak usah pikirin. Kejar 3, kejar skill, kejar kesehatan, kejar tujuan hidupmu. Sukses kamu. Jangan lupa, tak kasih jurusnya. Jurus ritual sukses. Gak usah nyari dukun. Jadi dirimu sendiri dukun. Aku juga dukun. Aku sukses karena aku juga jadi dukunku sendiri. Aku juga dukun. Ritualku, waktu aku kesakitan, aku nggak perlu pergi ke dukun karena aku bisa jadi dukun untuk diriku sendiri. Dukun itu apa? Duduk dengan tekun. Dukun. Kenapa orang panggil dukun? Karena dukun kerjanya kan diem gitu. Nah itu ilmu dukun itu kita bisa ambil. Nggak maksudnya kebetulan umroh. Oh nggak apa-apa kalau kebetulan umroh ya berdoa aja. Tapi jangan meyakini bahwa doa yang bakal terkabul itu doa di Mekah. Jangan ya, mulai dirubah mindsetnya ya. Doa yang akan terkabul yaitu adalah doa setiap kamu konsisten selalu hadir ya, terus ritual. Doa itu sholat, doa itu kan seperti kita sedang melakukan ritual permohonan pada Yang Maha Esa kan gitu. Suamiku bertanggung jawab baik ke anak dan aku, tapi dia nikah tanpa sepengetahuanku gimana? Gini bunda, ini kasusnya mirip pasanganku ya. Tapi kalau pasanganku itu menikah izin sama istri, karena dia udah berpisah, dia udah nggak baik-baik aja hubungannya 25 tahun dan udah pisah rumah, udah pisah kamar.
Itu kan udah jadi bertahan hanya untuk anak. Jadi gini Bunda, saya kasihan, justru aku kasihan dengan kamu Bunda. Sadarilah bahwa lelaki dengan alasan apapun Anda harus tahu karakter laki-laki. Laki-laki itu adalah manusia super egois. Laki-laki itu sifatnya sifat kera. Kera itu monyet. Monyet itu tangan sini pegang pisang, tangan sini pegang, harus ada isinya. Itulah, jadi seorang suami yang tidak mau melepaskan salah satunya itu adalah sifatnya sifat kera, sifat monyet. Nah, kalau kamu punya pasangan seperti ini, kamu merasa terzolimin nggak? Kamu merasa tersakiti nggak? Kamu bisa nggak nerima? Kalau kamu nggak bisa nerima, hidupmu masih berhak bahagia. Hidupmu nggak harus selalu kesakitan. Kalau kamu nggak mampu di dua, mundur. Mundur itu bukan nggak terhormat loh. Ngalah itu bukan kalah ya para bunda. Ngalah itu bukan kalah ya. Ngalah itu hanya untuk kebaikan diri kamu sendiri. Saya janda 20 tahun nyaman, pasti. Ya, para bunda, jadi gini, menikah itu kalau salah satu pasangan kita, suami kita sudah tidak lagi, apalagi dia udah berpaling ke wanita lain, hatinya ke wanita lain, untuk apa? Sakit loh kayak gitu. Di luar negeri nggak ada perempuan mau dimadu, nggak ada. Mendingan lo udah suka milih si wanita di luar, ya udah selesaiin sama gua. Gitu kalau di luar negeri seperti itu. Karena apa? Harga diri wanita di luar negeri itu tinggi sekali. Kalau istri selingkuh gimana? Sama lah. Sama lah. Jawabannya sama Mas Yosep. Istri selingkuh apalagi laki-laki lebih punya power. Kalau perempuan itu kan apa ya? Lelaki itu kan dia lebih pemimpin gitu loh. Di luar negeri nggak ada. Nggak ada mau perempuan di sini. Di sini nggak ada namanya itu ani-ani, pelakor. Kecil sekali, karena wanita di sini nggak mau seperti itu. Rumah tangga nggak selaras, nggak seini, ya udah selesai baik-baik. Gimana kalau dia mau milih berat ke pelakornya, ya udah selesaikan, cerai, bagi harta gono gini, selesaikan. Lo di jalan lo, gue di jalan gue. Itu kenapa ya perempuan Indonesia tuh sulit sekali ya mengambil keputusan seperti itu. Kayak ketakutan gitu loh. Aku istri kedua sudah 6 tahun, cuma Isper tidak terima kakak. Hanya suami istri. Pasti gak akan ada yang mau. Emang istri pertamanya bapak mau terima saya, padahal saya udah, bapak dulu ketemu saya penyakit banyak, semua saya sembuhkan, duit setiap bulan saya kasih. Apa mereka berterima kasih? Enggak. Jadi yang belum selesai itu, kalau saya ya, masalah saya, yang punya masalah bukan saya, tapi istri tua yang punya masalah. Kenapa? Karena dia nggak jauh dari rasa syukur, nggak bersyukur. Dulu suaminya tukang main cewek, nggak bener, ketemu saya jadi bener, tapi dia nggak bersyukur. Saya udah selesai dengan diri saya nggak pikirin saya. Nggak ada saya pikirin. Jadi makanya itu ya, perempuan, satu seringkali saya teriakkan di live saya, jangan mau dijadikan istri siri kalau kamu nggak seperti Bunda Ani. Punya gaji besar, punya duit, punya rumah, punya mobil, punya tabungan, jangan mau. Ya, jangan mau, please. Jika suami yang suka mabuk, gimana Mbak? Suami suka mabuk, itu sulit sekali dihilangkan. Ini kasusnya mirip saya. Saya tinggalkan suami saya itu karena tukang mabuk. Ya, suami saya tukang judi, tukang mabuk. Ujungnya ya kalau lagi mabuk KDRT, saya nggak kuat, ya udah saya mundur. Ngapain? Mundur itu nggak perlu pamit dengan pasangan yang brengsek, dengan suami yang brengsek, yang kurang ajar. Nggak perlu hargain lagi, hargain dirimu. Diam-diam cabut. Sebelum kamu cabut, persiapkan dulu mental. Mental itu penting banget itu, perbaiki mentalmu dulu. Karena kamu untuk kerja di luar itu butuh mental ya. Kakak selingkuh. Oh, saya nggak pernah. Kasus saya bukan selingkuh. Jadi bukan semua wanita berumah tangga itu bercerai karena kasus selingkuh, nggak kuat karena kasus selingkuh. Kasus saya nggak selingkuh sama sekali. Oke, Bun, aku lagi kejebak cinta suami orang, gimana caranya ninggalin? Gini, kalau kamu kejebak cinta suami orang, mencintai itu nggak salah, tapi jangan masuk.
Kamu tanya diri kamu sendiri, kamu sudah punya 2M nggak? Mental dan materi. Kalau kamu punya mental dan materi, kamu mau masuk ke medan perang, ibaratnya kamu masuk di kehidupan suami kamu yang punya istri, itu kamu harus hitung dulu, matematikanya harus tahu. Lo bakal resikonya apa nih? Kenalin dulu keluarganya gimana, terus kenapa dia tuh mau sama kamu. Jangan percaya mulut laki-laki. Laki-laki itu kalau mau dapet pasti jual istri, jual keluarganya. Oh dia teraniaya begini, istri gua nggak baik. Itu jangan langsung dipercaya. Cari dulu, bener nggak dia seperti itu. Carinya dengan keluarganya. Ya, cari dengan keluarganya. Saya dulu sebelum mengambil keputusan sama Bapak, ya Bapak juga kayak gitu. Kenal saya, oh saya, istri saya begini, rumah saya begini. Cuman Bapak jujur banget sih ya. Kisah dia, kisah hitam dia, putih dia, semuanya diceritain ke saya, tapi saya nggak bodoh. Langsung saya telusurin. Saya dengan beraninya, saya mau tahu istrinya, kenalan saya sama istrinya dulu. Kenapa suami kamu begitu, nih suami kamu begini. Terus saya cari keluarga dia. Setelah saya cari keluarga dia, saya cari info lagi. Lingkaran teman-teman dia. Saya nggak mau langsung ngambil keputusan, yuk kawin. Sorry, nggak mau saya. 1 tahun dulu. Mbak, jika nikah siri sudah tidak dinafkahi, tapi suami tak mau cerai. Lah, nikah siri nggak dinafkahin, suami nggak mau cerai, ngapain pikirin? Ngapain pikirin? Nikah siri itu nggak ada kekuatan apapun di badan hukum. Tinggal kamu aja. Kamu aja sayang nggak sama dirimu sendiri, tinggalin aja. Kenapa saya nggak mau lagi melakukan pernikahan yang legal? Karena saya tahu, saya nggak mau nanti ribet. Kalau nggak ada kecocokan sama bapak, saya nggak kuat sama istrinya atau anaknya nyerang-nyerang gitu, saya tinggalin aja udah. Gitu aja ngapain? Jadi perempuan harus berani lah, tegas dikit lah, jangan terlalu lemah-lemah. Makin lemah makin diinjak kamu jadi perempuan, makin dihabisin kamu. Ya, hargai diri kita ini. Bunda serumah sama istri pertama. Enggak lah, saya tinggal di Taiwan. Suami saya di Indonesia, ada di mana itu, di Aceh sana. Enggak ada campur. Kami udah 6 tahun. Nah, kami nikah udah 6 tahun. Enggak pikir saya. Mbak, saya nikah siri, tapi suami masih nafkahin. Masih nafkahin, tapi kamu lihat, ada lelaki yang memberi nafkah, tapi KDRT itu bukan mukul loh. Seperti kamu tuh, nafkah itu bukan seperti nafkah yang menghargain kamu. Misalnya kamu nggak dapat perlakuan yang disayangin, dihargain, dihormatin, hanya dijadikan kayak semacam alat komoditi. Ya variasi seks dia bisa jadi. Ada laki-laki seperti itu, menikah hanya untuk orang kedua itu untuk kepuasan seksnya, istri tua untuk karena dia ada anak mungkin ya, itu kamu yang akan tersakiti kayak gitu. Tapi kalau kamu sudah menjadi wanita yang punya level, punya kualitas, punya integritas, punya materi, punya mental, is okay aja. Tanpa dinafkain pun lo bisa hidup gitu. Tapi kalau kita perempuan masih ngandelin nafkah dari suami jadi istri kedua, aduh, jangan terlalu berharap. Ya, laki-laki itu hari ini bilang sayang, minggu depan melayang. Ya, jangan terlalu percaya. Saya sama bapak, nggak ada saya percaya, oh bapak tuh bakal sayang terus sama saya sampai mati. Enggak, saya tetap di prinsip saya menjadi diri saya gitu. Jadi misalnya suatu hari, iya bener kan, suatu hari misalnya bapak berubah, ya saya fine-fine aja. Saya udah terbiasa, nggak pernah bergantung pada siapapun hidup saya. Ben Bun, aku sudah nggak percaya aku pernah di istri kedua. Nggak percaya mundur. Ya, istri kedua kalau udah nggak dapet rasa nyaman, perlakuan yang terhormat atau apa, direndahkan. Sayang sekali ya. Dirimu tuh mahal loh, hidupmu tuh mahal loh, nggak harus kamu serahkan pada perkawinan kedua, nikah siri. Janganlah ya. Yang udah terlanjur nikah siri, ya udah jalanin aja, tapi jangan diam dengan diam bodoh. Tapi diamlah dengan bertumbuh, dengan cerdas. Harus berani lah ya. Bukan berani melawan suami, bukan. Harus berani mengambil keputusan, komitmen hidup kamu apa gitu loh. Betul Mbak Ani, perempuan mandiri jangan takut. Perempuan mandiri nggak pernah takut.
Laki-laki nggak suka sama perempuan mandiri karena perempuan mandiri udah biasa menghidupinya dirinya sendiri. Wanita mandiri seperti saya itu udah nggak butuh ATM laki-laki. Nggak butuh. Orang kita udah biasa nafkain diri sendiri kok. Bikin rumah sendiri, beli mobil sendiri, nabung sendiri, makan enak sendiri, mau liburan duit sendiri. Nggak butuh. Hanya butuh perempuan mandiri itu Bapak paham. Saya selalu bilang ke Bapak, saya udah nggak butuh ATM kamu, nggak butuh hartamu yang kamu dulu dapat itu adalah milik anak dan istrimu sana. Karena dia dulu susah bareng kan sama istrinya. Kita jangan istri muda kepingin instan karena kita kawin sama laki-laki, dia punya harta, kita berharap. Jangan harap, jangan mimpi. Itu miliknya anak dan istri dia. Kita nggak boleh menginginkan harta dari pasangan sambung kita, apalagi kita istri kedua. Jangan harap. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah melakukan perkawinan siri atau poligami bila kamu nggak perempuan keren, mandiri, ya, punya materi, punya mental. Kamu hanya akan jadi alat komoditi, kepuasan seks aja, nggak lebih dari itu. Tapi kalau kamu udah kayak saya ini, mau dijadiin kepuasan seks, ya lu enak, gue enak, santai aja. Kalau lu nggak enak, gue udah keluar modal, ya gue tendang lah. Ya kan, kayak gitu. Enak gitu loh. Aku istri kedua, Bun, tapi nggak bergantung sama suami. Is okay. Kalau nggak bergantung itu masih aman. Gitu, kayak aku aman-aman aja gitu. Kalau saya misalnya nih, aku kan nggak bergantung apapun sama bapak. Walaupun ini, ya aku merasa lagi sama bapak bahagia, ketemu happy, kayak orang pacaran tapi halal. Ya udah aku nikmatin aja. Aku malah bilang ke bapak, Pak, jadikan aku ini taman rekreasi kamu. Buat di hari tua kamu bahagia. Karena apa? Seperti apa aku nyaman sama dia nyaman sama aku. Karena nyaman itu mahal harganya, nggak bisa diukur dengan materi nyaman itu. Tapi nyaman sehat ya, saya sama bapak tuh nyaman sehat. Yang mau wawaku di story, oh iya, hidup nggak usah dibuat ribet ya. Iya, nggak usah dibuat ribet. Hidup itu nggak usah dibuat ribet ya. Para wanita harus belajar cerdas, ya harus cerdas. Yang mau aku di siapa ini? Yang mau wawaku di story, apa maksudnya sih, nggak paham saya. Nikah duda, kalau begitu jangan mengharap harta. Iya, jadi pernikahan kedua para bunda, misalnya umur udah cukup ya kita nikah gitu, itu udah jangan ngarepin. Kalau kamu menikah di usia lansia ngarepin harta, itu nggak akan pernah terwujud. Jadi niatnya ibadah aja, ikhlas ibadah, tujuannya mencari ketenangan, kedamaian bersama. Cari temen lah nanti, kalau dia jodoh panjang sama kita, dia bisa nemenin kita malam-malam. Kita kan bakal peot, bakal begini tangan kita nanti. Sehebat apapun saya suatu hari akan mengalami begini kalau umur saya panjang. Bunda Ani punya anak juga, punya 4. Anak saya udah selesai semua. Itu. Oke ya para bunda, para wanita soleha, wanita cantik, wanita ayo belajar pinter, jadi wanita harus belajar kuat. Jadi harus bertumbuh ya. Jadi wanita tuh jangan bangga kamu jadi wanita soleha tapi bodoh ya, jangan ya. Tapi banggalah kamu menjadi wanita yang baik, bertumbuh, sadar diri, sayangin diri sendiri, hargain dirimu sendiri. Kalau kamu sudah merasa nggak dihargain oleh siapapun, cepet-cepet balik, flashback, ingat. Diri kamu, hidup kamu adalah mahal. Ya, jangan serahkan hidup kamu untuk orang yang tidak pernah bisa menghargai kamu. Oke? Ya. Jangan ini lagi ya. Aku mau kalian habis nonton live-nya Bunda Ani turun langsung ngerekam di sini. Pesanan omongan Bunda Ani, jangan lagi menghujat pelakor. Ya, karena pelakor itu juga korban, kamu juga korban. Yang bajingan itu pasangan kamu, laki-lakinya, itu aja. Ya, kamu mau jadi perempuan elegan, menjadi perempuan terhormat, hormati dirimu aja. Dengan kamu mencaci maki, sebenarnya kamu bukan sedang marah, bukan sedang kesakitan sama pelakor itu, tapi kamu sedang kesakitan sama pasanganmu. Itu aja. Ya, ayo jadi perempuan terhormat, jadi perempuan cerdas, jadi perempuan elegan. Ya, aku kepingin ke depan banyak perempuan-perempuan Indonesia tanpa suami pun bahagia. Ya, aku hanya berharap ke depan perempuan-perempuan Indonesia bisa nikmatin kayak perempuan-perempuan di luar negeri, kayak di negara Jepang, kayak di negara Korea, kayak di negara saya tinggal. Di sini is fine, is happy.
fine-fine aja, nggak punya pasangan, yang penting apa? Hargai diri kita. Kalau kita nggak ini, kerja. Perempuan itu kalau udah diinjak-injak keluar, kerja. Kerja itulah yang akan menghargai kamu, menghargai dirimu. Ya udah diinjak-injak, kita nggak mau keluar, nggak mau sadar diri. Ya udah, kamu cuman akan jadi keset selamanya, dan kamu akan makin habis energi. Energi kamu akan hilang, kamu hanya nggak rubahnya seperti sampah. Dan si pelakor itu tertawa terbahak-bahak menertawakan kebodohan kita. Itu yang saya nggak suka, ya. Oke, makasih buat semuanya. Semoga para bunda yang soleha, yang cantik, yang hari ini setiap hari setia nungguin live saya, Masya Allah. Terima kasih semuanya, ya. Jangan lupa kalau misalnya ada waktu, lagi bingung, lagi gabut, lagi ini, nggak ada teman curhat, jangan curhat, mendingan kunjungin YouTube-nya Bunda Ani di Bu Ani Channel, ya. Karena di channel saya, di YouTube saya itu penuh apa ya, kayak suntikan doping ngebangkitin saya selalu. Setiap konten-konten saya itu adanya ngajarin wanita cerdas, ya. Buat kamu lagi berantem sama suami, nggak ngerti caranya keluar, nggak ngerti caranya lepas, masuk ke YouTube-nya Bunda Ani. Di situ ada kayak ya semacam edukasi, motivasi, ya, inspirasi gitu. Dengerin aja sambil masak. Yang lagi nggak ngerti cara ini, sering ditonton, diulang-ulang itu YouTube saya. YouTube panjang ya, jangan masuk ke YouTube short. Masuk ke YouTube panjang saya, itu kamu bisa puas ngedengerin saya ngoceh kayak gini. Tak kasih suntikan power kalian semua perempuan-perempuan yang lemah, yang merasa hari ini bilang, Bun aku lemah, aku nggak kayak Bunda, kamu bisa seperti saya. Sering-sering nonton video saya kasih suntikan supaya kamu jadi wanita kuat, wanita hebat, ya. Oke.